Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hairunisa, jurusan Komputerisasi Akuntansi angkatan 2018 Universitas Tekkom Kendal akan mempresentasikan tugas mata kuliah Technopreneurship, yaitu membuat bisnis plan. Sebelum saya jelaskan tentang bisnis plan yang telah saya buat, sedikit saya akan bahas tentang materi bisnis plan. Apakah itu bisnis plan? Bisnis plan adalah suatu perencanaan persiapan bisnis yang dibuat, direncanakan, dan dirancang sedemikian rupa secara matang oleh para pebisnis maupun wirausahawan yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat kegagalan dalam berbisnis dan agar bisnis yang dikelola dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam perencanaan bisnis atau bisnis plan, terdapat beberapa komponen yang termasuk di dalamnya. Di antaranya 1. Membuat deskripsi bisnis. 2. Melakukan strategi pemasaran. 3. Membuat analisa pesaing. 4. Desain pengembangan. 5. Rencana operasional dan manajemen. 6. Menghitung pembiayaan. Keenam komponen tersebut harus ada di dalam perencanaan suatu bisnis. Dan dalam bisnis plan yang akan saya jelaskan, keenam komponen tersebut sudah saya rangkum di dalam presentasi saya ini. Baiklah, kita mulai dalam penjelasan bisnis plan saya. Nah, inilah merupakan produk yang akan saya buat dalam bisnis plan saya. Apakah produknya? Produk ini terbuat dari pengolahan fermentasi biji kakao yang kemudian diolah menjadi sebuah produk yang bernama coklat bubuk. Nah, untuk perincian bisnis plan-nya kita mulai. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi usulan bisnis. Nah, dalam deskripsi usulan bisnis terdapat 3 komponen atau 3 hal yang harus ada, yaitu 1. Identifikasi usaha, 2. Visi dan misi, 3. Prospek usaha. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang nomor 1 adalah identifikasi usaha. Identifikasi usaha meliputi nama perusahaan, nama produk, pemilik usaha, dan alamat usaha. Nama perusahaannya adalah Home Industry Rizky Powder Food. Nama produknya adalah coklat instan super drink. Pemilik usaha yaitu saya sendiri, Rizky Hairunisa. Alamat usaha yaitu bertempat di Jalan Sunan Abinawa, Desa Pekuncan, Dukuh Kaum, RT 1 RW 3, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Visi dan misi. Visi dan misi dari usaha saya atau dari perusahaan saya, visinya adalah berusaha untuk menyajikan berbagai varian unik minuman coklat kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekaligus dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan minuman coklat di masyarakat lokal. Untuk misinya adalah menghasilkan produk yang berkualitas dari bahan-bahan yang higienis dengan penyajian yang modern demi kepuasan konsumen. Selanjutnya, yang ketiga adalah prospek usaha. Industri hilir kakao termasuk minuman yang menggunakan coklat bubuk mempunyai pangsa pasar yang cukup besar. Hal tersebut dari kapasitas industri kakao. Selain itu, ada fenomena menggejala di masyarakat yang jadi indikasi tumbuhnya bisnis ini. Gejala tersebut adalah makin banyaknya gerai, gerobak, rombong yang menjajakan minuman berbahan baku coklat. Selain itu, coklat bubuk juga dapat digunakan untuk campuran bahan makanan seperti berbagai cookies dan kue. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkiraan lingkungan bisnis. Di dalam perkiraan lingkungan bisnis ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi.
Kondisi lingkungan ekonomi di sekitar lokasi usaha sangat bervariasi, namun rata-rata kalangan menengah ke bawah. Akan tetapi, harga produk yang dijual sangat terjangkau dan pangsa pasar kami tidak hanya di sekitar lokasi usaha saja. Jadi, tidak menjadi suatu penghambat untuk menjual produk kami. Yang kedua, yaitu lingkungan industri. Bisnis yang kami jalankan bukanlah suatu usaha atau bisnis yang baru dan satu-satunya di Indonesia ataupun di Kabupaten Kendal. Di sekitar kami juga terdapat bisnis dengan penjualan produk yang sama dan lebih ternama. Contohnya seperti Galeris Coklat Story yang sudah terkenal di masyarakat luas, khususnya di daerah Kendal. Galeris Coklat Stories tersendiri yaitu sebuah perusahaan yang terletak di satu kabupaten yang sama, yaitu Kabupaten Kendal, namun terletak di berbeda kecamatan. Selanjutnya, lingkungan global. Coklat bubuk dapat dimanfaatkan untuk ditambahkan ke dalam makanan ataupun minuman. Perpaduan antara coklat, gula, flavor lainnya menghasilkan cita rasa khas yang disukai banyak orang. Anak-anak hingga dewasa, pria dan wanita menyukai rasa coklat yang lumer di lidah. Selain itu, coklat juga kaya akan vitamin. Vitamin yang ada dalam coklat adalah vitamin A, vitamin B1, vitamin C, vitamin D, vitamin E, serta mineral-mineral baik seperti zat besi, kalium, kalsium, dan magnesium. Zat antioksidan seperti fenol dan flavonoid sangat baik untuk tubuh dalam menangkal radikal bebas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rencana manajemen. Dalam rencana manajemen ada 3 hal pokok yang harus kita perhatikan dan kita akan bahas, yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua nanti akan ada proses produksi, yang ketiga pengelolaan pegawai. Kita mulai dari struktur organisasi. Industri yang akan saya kelola ini tidak mempunyai struktur organisasi yang baik. Status yang ada hanyalah pemilik industri dan pekerja saja. Pemilik mempunyai tanggung jawab dan wewenang penuh terhadap industri. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam pengawasan langsung terhadap pekerja selama proses produksi dan juga sekali waktu membantu proses produksi. Selain itu, pemilik juga bertanggung jawab untuk memperkenalkan produknya ke masyarakat luas. Sedangkan pekerja bertanggung jawab pada proses produksi serta melayani pembeli yang datang langsung ke area produksi. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi dari pengolahan biji kakao sehingga menjadi sebuah produk yaitu coklat bubuk dimulai dari pemilihan buah kakao yang benar-benar matang untuk mendapatkan kualitas biji yang sempurna untuk diolah. Kedua, belah buah kakao dan ambil semua biji yang ada di dalamnya. Ketiga, yaitu adalah proses fermentasi. Setelah proses fermentasi, keringkan biji-biji kakao tersebut di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Tanda biji kakao sudah kering yaitu ditandakan dengan biji tersebut bisa dipatahkan dengan mudah. Alternatif pengeringan juga dapat dilakukan dengan oven hingga kadar air biji kakao tersebut habis. Setelah biji kakao tersebut kering sempurna, gongsenglah biji kakao tersebut hingga berubah warna kurang lebih 30 detik di penggorengan. Pada saat di penggorengan, teruslah mengaduk agar biji kakao yang digoreng terpanggang secara merata. Setelah semua biji kakao terpanggang secara merata, dinginkan kurang lebih 1 jam. Kemudian, tumbuk atau haluskan semua biji kakao yang sudah dipanggang atau digongseng tersebut. Alat untuk menumbuknya bisa digunakan alu, blender, atau mesin penggiling tepung. Setelah semua biji kakao tertumbuk halus, dijemur, kemudian disimpan dalam ruangan selama 1 hari 1 malam. Kemudian diayak dan terakhir dilakukan proses pengemasan.
Selanjutnya, yang ketiga adalah pengelolaan pegawai. Bisnis kami di bidang pengolahan makanan yang prosesnya lebih ke kegiatan rumah tangga. Untuk itu, para pegawai yang kami pekerjakan adalah ibu-ibu di sekitar tempat usaha kami. Kami tidak memberikan pelatihan-pelatihan khusus karena proses pembuatan produk kami yang tergolong mudah. Hanya saja saya lebih menekankan kepada mereka untuk selalu bisa menjaga kehigienisan produk. Kemudian, kita akan membahas tentang rencana pemasaran. Dalam rencana pemasaran ada 2 hal penting yang harus ada dalam business plan, yaitu analisis persaingan usaha dan juga analisis 4P. Analisis persaingan usaha sama dengan analisa SWOT yang meliputi strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Baik, saya jelaskan tentang analisa SWOT dari business plan coklat bubuk ini. Strength atau kekuatan yang pertama, persaingan yang masih sedikit dalam pasar. 2. Segmentasi pasar yang luas. 3. Konsep produk yang unik. 4. Manfaat khas dari coklat. Untuk kelemahan atau weakness, 1. Kekurang kenalan masyarakat terhadap minuman coklat. 2. Keterbatasan supplier bahan baku. 3. Kurangnya pengalaman. Dan kemudian untuk peluang atau opportunity, melestarikan minuman coklat dalam masyarakat, menjadi primadona dalam bisnis minuman coklat, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Terakhir, threat atau ancaman, ada 2, yaitu potensi munculnya bisnis baru yang sama. 2. Potensi berkembangnya bisnis yang sama yang sudah ada. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa usaha atau bisnis coklat bubuk bukanlah sebuah usaha baru yang ada di Indonesia ataupun di Kabupaten Kendal. Namun, itulah tantangan atau bagaimana kami bisa tetap bersaing dalam pasar dengan keunggulan-keunggulan produk kami, dan kami harus menciptakan produk yang berbeda yang dapat diterima oleh masyarakat dan juga disukai oleh banyak kalangan. Kemudian yang kedua, analisis 4P. 4P meliputi produk, price, promotion, dan place. Kita bahas yang pertama, produk. Produk meliputi brand, quality, dan packing. Untuk brand yang akan kita jual yaitu coklat instan super drink. Kualitinya tanpa bahan pengawet. Di packing menggunakan plastik ukuran 1/4 kg dikemas dengan berat 120 gram tiap bungkusnya dan akan ditempel sebuah label perusahaan kami. Untuk menikmati kelezatan produk kami, caranya gampang, cukup dengan takaran 1,5 sendok makan coklat instan, diseduh dengan secangkir air hangat ataupun air es. Kedua yaitu price. Harga produk coklat instan per bungkusnya dengan berat 120 gram tiap bungkus itu adalah Rp8.000. Dengan analisa ekonomi, modalnya itu dari bahan baku 1 biji kakao sebanyak 10 kg dengan harga per kilogramnya Rp15.000, totalnya Rp150.000. Kedua, gula pasir sebanyak 20 kg dengan harga per kilogramnya yaitu Rp16.000 dan total biayanya Rp320.000. Kemasan plastik 1/4 kg sebanyak 500 bungkus sebanyak atau sebesar Rp60.000. Pembuatan label untuk 500 pieces atau 500 buah label itu memerlukan biaya sebesar Rp50.000. Tenaga kerja 3 orang dikali dengan Rp50.000 per orang
untuk upahnya yaitu Rp150.000. Bahan bakar atau LPG memakan harga atau memakan biaya sebanyak Rp40.000. Jadi total keseluruhan untuk modal yaitu sebanyak Rp770.000. Kemudian untuk penjualan, total produksi minuman serbuk coklat instan itu perharinya 15 kg. Total produk dalam kemasan tiap hari dengan 120 gram tiap kemasan itu adalah 125 bungkus. Total penjualan minuman serbuk coklat instan per hari berarti 125 bungkus dikali Rp8.000 yaitu Rp1.000.000. Nah, dapat diperhitungkan untuk keuntungan per harinya 1 juta dikurangi 770.000 untuk modal tadi yaitu Rp230.000. Jadi untuk keuntungan per bulan yaitu keuntungan per hari dikali 30 hari. Rp230.000 dikali 30 yaitu Rp6.900.000. Itulah keuntungan yang didapat dari usaha coklat bubuk ini. Kemudian promotion atau promosi. Untuk promotion dari coklat bubuk ini kita ada dua, yaitu personal selling dan media online. Personal selling itu pemasaran awal produk dilakukan melalui face to face, di mana melalui mulut ke mulut kemudian terus berkembang. Untuk media online, kami juga memasarkan produk melalui jejaring internet dan sosial media maupun marketplace yang tersedia. Untuk place, kami tidak membuka toko ataupun kios, akan tetapi kami memasok kepada distributor toko eceran dan warung sesuai pemesanan atau mereka datang langsung ke perusahaan kami. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, adapun segmentasi dan target pasar kami yaitu kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin. Pertama, karena sifat dari minuman itu sendiri yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa coklat, tetapi kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah. Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau, tetapi kami juga menyediakan satu atau beberapa varian produk yang berkualitas tinggi dengan harga lebih tinggi tentunya. Tingkatan kualitas tersebut kami bagi dari bawah hingga ke atas dengan harapan menjadi nilai positif bagi efek psikologis ke konsumen. Kesimpulan dari bisnis plan yang saya jelaskan tadi yaitu coklat instan super drink adalah salah satu minuman kekinian yang diminati hampir semua kalangan dan memiliki banyak khasiat yang kami kemas dengan memberikan sentuhan kepraktisan. Produk ini kami jual dengan harga Rp8.000 per bungkusnya dengan berat bersih 120 gram. Visi dan misi kami adalah ingin menjadikan coklat instan super drink sebagai suatu minuman favorit yang senantiasa digemari oleh masyarakat minimal di Kota Kendal dan sekitarnya. Usaha kami merupakan usaha yang sangat menjanjikan dengan omset yang cukup tinggi. Namun wirausahawan juga harus mempunyai kecakapan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar. Tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan, maka seorang wirausahawan harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha dapat berkembang dengan cepat. Dan juga kami akan terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk agar konsumen terus berlangganan kepada kami. Baik, sekian presentasi tentang bisnis plan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.